Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang various time value situation. Soal A yaitu gedung dijual dengan wasel tanpa bunga sebesar 24 juta yang jatuh temponya 3 tahun. Nilai wasel yang harus di present value atau PV itu dengan bunga 9%. Rumus PV sendiri yaitu PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat N. Diketahui FV yaitu 24 juta, R-nya 9% dan N 3 tahun. PV wasel yaitu PV sama dengan 24 juta per 1,0,9 pangkat N sama dengan 24 juta per 1,2950229. PV-nya yaitu mendekati 15.532.000. Nilai buku gedung, harga perolehan yaitu 25 juta. Akumulasi depresiasi sebesar 10 juta. Nilai buku yaitu 25 juta dikurangi 10 juta, hasilnya yaitu 15 juta. Gain per penjualan, gain sama dengan PP dikurangi nilai buku. Gain sama dengan 18.532.000 dikurangi 15.000. Hasilnya yaitu 3.500. Hasilnya 3.532.000. B yaitu yang dibeli 300 obligasi, nilai nominal 100.000, bunga kupon 9%, yield pasar yaitu 11% dengan jangka waktu 10 tahun. Total nilai nominal sama dengan 300 dikali 100.000 sama dengan 30 juta. Karena yield lebih besar daripada kupon obligasi dibeli dengan diskon, kupon tahunan yaitu sama dengan 30 juta dikali 9%, hasilnya 2.700.000. Harga obligasi yaitu PV bunga ditambah PV nilai nominal. PVAV sama PVAV dalam kurung 11%, 10 tutup kurung hampir sama 5,889. 2.700.000 dikali 5,889 sama dengan 15.900.300. PV pokok yaitu 30 juta dikali PVF per dalam kurung 11%, 10. PVF dalam kurung 11%, 10 sama dengan 0,352. 30 juta dikali 0,352 sama dengan 10.560. Total harga yaitu 15.900.300 ditambah 10.560 sama dengan 26.460.300. B sama dengan 26.460.300. Perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Yang kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal C dan D. Pertama yaitu menjelaskan soal C. Pada soal D dijelaskan bahwa yang LTD membeli sebuah mesin dengan membayar sebesar 400.000 yen setiap tahun selama 10 tahun. Dengan pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun dan tingkat bunganya adalah sebesar 8%. Nah, karena pembayarannya dilakukan di setiap akhir periode, maka kasus ini termasuk ke dalam ordinary annuity. Rumus yang digunakan bisa dilihat di PPT untuk mencari faktornya, di mana PMT adalah pembayaran setiap tahun, R adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode atau tahunnya. Nah, dari soal diketahui itu ada PMT-nya 400.000 yen, R-nya 8% atau 0,08, N-nya adalah 10 tahun. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya yang perhitungannya bisa dilihat di PPT untuk mencari faktor. Nah, setelah dihitung, faktornya ditemukan sebesar 6,7101. Selanjutnya dari faktor tersebut dikalikan dengan pembayaran tahunannya, yaitu present value-nya 400.000 dikali 6,7101. Hasilnya adalah 2.684.000
2.033 yen. Jadi harus dicatat sebesar 2.684.033 juta yen, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal D. Nah, di soal D ini jelaskan yang LTD itu membeli traktor dengan bayar 2 juta yen. Dibayar langsung saat pembelian dan kemudian 500.000 yen dibayar setiap akhir tahun selama 8 tahun dan tingkat bunganya 12%. Nah, untuk nentuin nilai faktor yang harus dicatat pada tanggal pembelian, kita perlu menghitung present value dari seluruh pembayaran dengan pembayaran cicilan ditambah dengan pembayaran awalnya. Langkah untuk menghitung PV atau present value adalah menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Nah, pada soal itu diketahui PMT-nya sebesar 500.000 yen, R-nya 12% atau 0,12 dan N-nya 8 tahun. Maka rumusnya bisa dilihat di PPT dan perhitungannya. Setelah itu dihitung dan diperoleh faktor sekitar 4,9677. Nah, dari faktor tersebut dikalikan dengan pembayaran tahunannya, yaitu present value 500.000 dikali 4,9677. Hasilnya adalah sekitar 2.483.820 yen. Setelah kita tambahkan dengan pembayaran awal sebesar 2 juta, total nilai traktor yang dicatat adalah sebesar 2 juta tambah 2.483.820 yen, maka menjadi 4.483.820 yen. Jadi yang harus dicatat adalah sebesar 4.483.820 yen pada tanggal 31 Desember 2022. Perkenalkan, nama saya Salwa Nafida dengan NPM terakhir 388. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang E. Pada soal ini diketahui bahwa yang LTD ingin menarik dana sebesar 12 juta yen setiap akhir tahun selama 9 tahun dari sebuah dana investasi. Nah, dana tersebut menghasilkan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar investasi awal yang harus disetorkan pada awal tahun pertama agar penarikan tersebut dapat dilakukan. Nah, dari informasi soal diketahui beberapa data penting. Yang pertama yaitu jumlah penarikan setiap tahun atau PMT adalah 12 juta yen. Kemudian lama penarikan atau N-nya itu adalah 9 tahun, tingkat bunga dan I atau I-nya itu sebesar 11% per tahun. Nah, karena penarikan dilakukan pada akhir setiap tahun, maka perhitungan menggunakan konsep present value of ordinary annuity. Nah, rumus yang digunakan itu adalah PV sama dengan PMT dikali 1 minus 1 tambah I pangkat minus N dibagi I. Nah, selanjutnya kita subsidikan nilai tersebut ke rumusnya. PMT-nya kan sebesar 12 juta. Terus tingkat bunganya itu 11% atau 0,11 dan periodenya itu 9 tahun. Langkah berikutnya adalah menghitung faktor anuitas. Yang pertama dihitung nilai 1,11 pangkat minus 9 yang hasilnya itu sekitar 0,391. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu PVIFA sama dengan 1 minus 0,91 dibagi 0,11. Nah, nanti itu hasilnya itu adalah sekitar 5,537. Nah, langkah terakhir adalah menghitung nilai investasi awal dengan mengalihkan PMT dengan faktor anuitas, yaitu PV sama dengan 12 juta yen tadi itu dikali 5,537. Nah, nanti itu hasilnya yang diperoleh nilai present value-nya itu sebesar 66 juta yen 444.000 yen. Nah, jadi investasi awal yang harus disetorkan pada awal tahun pertama adalah sebesar 66.444.000 yen agar perusahaan dapat menarik dana sebesar 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun dengan tingkat bunga 11%. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Di soal nomor 2 diketahui future value atau FV itu 90.000 dan tingkat bunga I itu 8% atau 0,08 dan waktu N itu 8 tahun. Yang dicari adalah pembayaran tiap tahunnya. Dengan rumus FV sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Dan 1 ditambah
0,08 pangkat 8 itu ada di 1,8509, lalu dikurangi 1 menjadi 0,8509, lalu dibagi dengan 0,08 yang jadinya 10,636. Lalu 90.000 sama dengan A kali 10,636, lalu A sama dengan 90.000 dibagi 10,636, yang hasilnya A sama dengan 8.461,83. Saya Mazinilta dengan MPM akhir 281. Saya akan menjawab pertanyaan yang B. Jadi Robert mempunyai target tabungan di usia 65 tahun sebesar $500.000 dan usia Robert sekarang 40 tahun. Periode menabungnya itu di usia 40 sampai 64 tahun dengan jumlah setoran 25 kali dan tingkat bunga 12%. Jadi FI-nya itu $500.000, P kali 1 tambah 0,12% dari tingkat bunga pangkat 25 dari jumlah setoran dikurangi 1 dibagi 0,12. Jadi sama dengan 1,12 pangkat 25 dikurangi 1 dibagi 0,12. Hasilnya 17,0006 dikurangi 1 dibagi 0,12. Hasilnya 16,00006 dibagi 0,12. Jadi $500.000 sama dengan P kali 133,3339. Setelah itu P sama dengan $500.000 dibagi 133,3339, hasilnya 3.749,985 dibulatkan jadi 3.750. Jadi Robert harus menabung sekitar 3.750 per tahun selama 25 tahun dengan bunga 12% per tahun agar memiliki $500.000 tadi pada usia 65 tahun. Kenalkan, nama saya Faiza Nabila dengan NPM terakhir 412. Nah, di sini saya akan membahas soal C, yaitu pada soal ini yang LTD membeli mesin dan membayar 400.000 setiap tahun selama 10 tahun. Nah, pembayaran dilakukan di akhir tahun sehingga termasuk ordinary annuity. Nah, yang pertama, diketahui PMT 400.000, N 10 tahun, dan R 8%. Nah, lalu kita menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Diperoleh faktor sebesar 6,7101. Kemudian dikalikan dengan 400.000 tadi. Sehingga nilai sekarang sekitar 2.684.32.000. Jadi, yang LTD tadi harus mencatat biaya mesin sekitar 2.684.33. Perkenalkan, nama saya Cika Lafrana Auradita dengan NPM terakhir 327. Soal selanjutnya, Cindy Housen has a $27,600 debt that she wish to repay for years from today. She has $19,553 that she intends to invest for the 4 years. What rate of interest will she need to earn annually in order to accumulate enough to pay the debt? Rumus future value dari investasi tunggal A sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat N. Keterangannya A jumlah akhir, P jumlah investasi awal, R tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Diketahui di soalnya hutang yang harus dibayar itu 27.600. Uang yang diinvestasikan sekarang ada $19.553. Waktu investasinya 4 tahun. Jadi 27.600 sama dengan 19.553 dikali 1 tambah R pangkat 4.
Jadi 27.600 per 19.553 sama dengan 1 tambah R pangkat 4. 1,4115 sama dengan 1 tambah R pangkat 4. 1 tambah R sama dengan 1,09. R sama dengan 0,09. Tingkat bunga yang dibutuhkan Cindy Houston adalah sekitar 9% per tahun.